Selamat datang di Easy Talk. Wah, ini intronya barusan ya, bagus improvisasi dan nggak sama seperti biasanya ya. Hari ini kita mau ngomongin kekerasan dalam berpacaran. Jadi baru-baru ini ada kasus tentang si Robin dan Bella di Instagram. Teman-teman boleh cek ke Instagramnya mereka karena mereka juga tidak private ya, tidak menutupi kasus ini. Justru mereka publish ke sosial media, jadi kita akan ngomongin itu juga. Kira-kira menurut teman-teman, sebelum kita mulai ya, menurut teman-teman siapa yang salah? Apakah Robin ataukah Bella? Kita akan bahas tuntas. Tajam. Setajam bulat. Gak tahu tajam-tajamnya, round gitu. Jadi memang gak ada faktanya. Oke, kita gak bakal bahas soal siapa yang salah, Robin ataupun ataupun Bella. Tapi kalau kalian mau berpendapat, silahkan berpendapat di bawah. Ingat, jangan ada kata-kata kasar, jangan ada cacian makian, apalagi kalian lagi berdiskusi di bawah malah berantem. Itu otomatis akan kita langsung blok, karena banyak banget yang cuma nanya apa di bawahnya, oh kepo lu, itu akan kita anggap sebagai provokasi dan kita akan blok kayak gitu. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang kita blok, segeralah bertobat. Memang kejam karena sebenarnya gue melindungi komunitas-komunitas positif, jangan sampai komunitas yang positif gara-gara satu orang dua orang memprovokasi akhirnya jadi berantem kayak gitu ya. Benar. Oke, langsung kita kasih tahu, kita akan ngebahas tentang ciri-ciri laki-laki yang berpotensi melakukan KDRT. Kita akan ngomongin KDRP dulu ya. KDRP dalam berpacaran. Kayak lupa kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran. KDP. Ya. KDDP. Yang pertama adalah pada saat pertama-tama awal pacaran dan PDKT, dia akan jadi laki-laki yang sempurna. Wah, sempurna. Jadi hati-hati. Penyabar. Kemudian dia akan memperlakukan lu sebagai kayak ratu dalam hidup dia. Ini jujur ya, gue bukan punya banyak sih, cuma ada 2 atau 3 orang temen gue yang mengalami kekerasan dalam pacaran gitu. Jadi dengan cerita-cerita mereka, gue juga sebenarnya punya pengalaman, ngerti lah kira-kira cowok yang seperti apa yang karena gue kenal cowok-cowok yang melakukan kekerasan dalam pacaran gitu, kayak gitu. Jadi gue sedikit banyak tahu ciri-cirinya. Yang pertama, memang pada saat ketemu nih, dia akan sangat super baik dan menjadi apapun yang lu inginkan. Jadi supaya kita nyaman ya. Iya. Supaya cewek. Jadi misalnya lu kan punya tipe nih. Tipe lu kayak apa? Tipe aku tuh tipe cowok ya. Tipe cowok. Dewasa. Terus bisa berkomitmen. Nah, yang kayak begitu, setelah dia tahu, dia akan menjadi seperti itu. Jadi kalau lu orang yang suka berkomitmen, dia akan kayak langsung, ya udah kita nanti rencanain pernikahannya apa sih, kayak gitu. Sampai ke dalam itu. Jadi dia akan menjadi laki-laki yang sempurna sesuai dengan apa yang lu mau gitu. Jadi ya dia nggak jadi diri sendiri, tapi dia menjadi apa yang lu mau gitu. Yang kedua, ini udah pasti banget, kalau ini menurut gua adalah ciri yang benar-benar pasti dimiliki oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dalam pacaran. Menjauhkan lu dari teman-teman lu. Kenapa dijauhin? Karena dia nggak mau lu ngadu, nomor 1 gitu. Oh iya, bener juga. Dia nggak mau lu punya sisi pandang orang lain. Jadi dia tuh kan ngedoktrin terus nih, kamu tuh cantik tapi buat aku doang, kayak gitu. Jadi dia akan, kalau lu temenan sama siapa, lu jangan temenan sama dia deh, dia tuh kayak gini, dia tuh ngerusakin lu, tau gak sih, dia tuh suka main cowok apa segala macam, nanti lu jadi kayak gitu. Jadi dia tuh beranggapan semua temen lu tuh salah. Jelek. Dan ngebuat lu nggak punya teman lagi. Itu nomor 1. Gitu. Sehingga lu tergantung sama si cowoknya. Sama si cowok ini. Kayak gitu. Kan cewek kan lemahnya di situ, di kuping. Jadi sebenarnya kalau kalian punya pacar, kemudian pacar kalian tuh membuat kalian jauh dari sahabat dan teman kalian, kemungkinan besar cowok itu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan dalam pacaran. Jadi harus dihindari. Dan cowok-cowok juga please kalian harus menghormati teman-temannya dia. Meskipun memang ada teman-teman yang membawa pengaruh buruk, tapi kalau sampai semua teman-teman kamu dijauhkan oleh si cowok, hati-hati ya. Dan termasuk keluarga juga ya. Iya, bisa sampai seperti itu juga. Pokoknya ceweknya akan dibuat sedemikian rupa, cuma sendirian di dunia ini, cuma si cowok doang yang bisa. Sebenarnya cewek tuh nggak boleh ketergantungan juga sih, kita pacaran tapi nggak boleh ketergantungan. Betul. Karena kita nggak bisa memberikan kepercayaan kita sepenuhnya sama manusia, nggak bisa bergantung sama manusia. Betul. Karena manusia bisa berubah loh. Iya, gitu. Awalnya yang baik, tiba-tiba jahat gitu. Meskipun udah bertahun-tahun deket nih, udah bertahun-tahun pacaran. Kalau lu udah serahkan hidup lu ke dia, ya kalau suatu saat dia berubah kan kita nggak tahu. Iya benar.
kayak gitu. Yang ketiga adalah posesif berlebihan. Posesif. Ini juga ciri yang benar-benar Kayak gimana posesif? gua apa namanya? Gua tahu orang-orang yang seperti ini. Gitu. Ya gitu. Lu kalau mau kemana-mana tuh harus izin. Oh gitu. Terus lu harus laporan dan sampai begini, sampai lu foto nih, misalnya kamu di mana? Aku di apa namanya? Di kamar kok, di kosan. Oh. Terus bohong kamu, coba kamu foto apa namanya? Kamu di sana. Udah foto nih. Habis itu dia akan balas lagi. Itu pasti foto lama. Coba kamu foto sambil pakai baju yang ini. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Dan itu udah ciri-ciri kekerasan dalam pacaran. Jadi kalau ada yang seperti itu, hati-hati. Kayak gitu ya. Kalau untuk cowok-cowok yang seperti itu, bertobatlah gitu. Cewek-cewek juga kalau ada yang kayak seperti itu, bertobatlah. Karena kekerasan dalam pacaran bukan cuma cowok. Bukan cuma cowok, cewek ada juga cewek gitu. juga ada. Kemudian semua hal harus dilakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau ini gue jujur nggak begitu ngerti. Coba deh, lu tadi udah baca kan? Oh, semua hal. Jadi kalau misalkan dari hal kecil, penampilan kayak semuanya tuh dia ngatur. Lu kayak pakai baju ini, enggak lu pokoknya harus pakai baju ini, pakai baju ini gitu, kayak diatur. Terus kayak kita tuh gaya rambut diatur, kayak gitu. Terus gitu sih. Tapi balik lagi ini ciri-cirinya ya, nggak selalu kalau orang yang suka ngatur-ngatur ternyata dia melakukan kekerasan dalam pacaran. Cuma ini ada kecenderungan gitu ciri-ciri. Kemudian selanjutnya adalah sering minta maaf tetapi mengulangi lagi kesalahannya. Yes, jadi biasanya kalau lagi berantem gitu, kemudian dia ngomong kasar biasanya selalu diawali dengan ngomong kasar. Apakah hewan gitu misalnya? Iya, anjing, kucing, dan juga babi itu hanya nama binatang. Gitu. Contohnya dia berkata-kata kasar, dia ngatain kamu, kemudian dia minta maaf. Tapi pada saat berantem berikutnya dia akan ngomong lagi. Abis itu dia minta maaf lagi, kemudian ya minta maaf itu salah satunya, ya aku minta maaf ya karena aku nggak sabar sama kamu. Jadi minta maaf tapi karena ceweknya yang salah, ngerti nggak? Iya. Itu harus hati-hati banget kayak gitu ya. Jadi kalau ngatain tuh Yuna kamu datengin aja papara ya gitu. Sering minta maaf tetapi mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian 6 kasar sama orang lain, terus sering ngomongin orang lain tuh yang jelek-jelek gitu. Dia sering ini nih kayak gini ya, gak seneng nih kayak gini bisa gitu. Dengarkan cerita-cerita yang dia utarakan. Jika dia sering mengejek-ejek orang lain, bahkan orang tua atau mantan kekasihnya, dan menjadikan dirinya sebagai korban, waspada. Jika dia dengan mudah menjelek-jelekan orang lain dan berkata buruk terhadap mereka, pria ini bisa melakukan hal yang sama pada Anda. Jika seseorang pria hanya bisa melihat sisi buruk orang lain, maka di kehidupan masa depannya hanya hal buruk yang akan dia lihat dari Anda. Itu dia. Mental korban biasanya yang kayak gitu tuh. Kayak dia tuh ngerasa dia yang jadi korbannya terus gitu. Kayak bukan mantan pacar, kayak kalau iya sebenarnya hati-hati sih kalau kita dekat sama orang yang suka ngejelekin mantannya, karena suatu saat pada saat lu putus ya lu jadi mantannya, lu yang dijelekin gitu. Ini sebenarnya berlaku untuk semua orang sih. Kalau ada orang yang suka menjelekkan orang lain, biasanya ya dia akan menjelekkan lu juga pada saat lu nggak sama dia kayak gitu. Itulah. Yang terakhir adalah memperlakukan ibunya dengan tidak baik atau tidak respect dengan orang tua gitu. Biasanya ya seperti itu, namanya dia sama anggota keluarga sendiri aja seperti itu, apalagi sama pacar yang tidak berhubungan darah seperti itu. Alright, jadi kesimpulannya adalah carilah pasangan yang bisa menjaga kita dan bisa menghargai kita. Jika masih pacaran aja mereka nggak bisa ngehargain kita, apalagi nanti pada saat sudah menikah. Yes, yang jelas nomor satu untuk teman-teman yang sudah dalam tahap kekerasan dalam pacaran gitu. Kalau dia udah mukul sekali, kalian bisa maafin. Tapi kalau dia udah mukul 2 kali, itu kalian kenapa kalau sekali dimaafin? Kan sekali kan bisa aja, berarti yang kedua kalinya akan terjadi. Betul. Kalau yang kedua kalinya bisa terjadi, itu yang salah. Kalau pertama kali terjadi, biasanya bisa terjadi kelepasan gitu, hilaf gitu. Itu bisa terjadi. Tapi cuma sekali pukul doang atau tampar kayak gitu, itu bisa terjadi. Oh gitu ya. Tapi kalau selanjutnya ada pukulan kedua, itu mendingan kalian langsung mundur. Karena ya gitu. Kalau yang pertama udah kelepasan, dia kan pasti merasa bersalah. Kalau dia merasa bersalah, dia akan mengulangi lagi. Dia punya self control yang lebih tinggi. Istilahnya lu sekali salah,
lu pasti dalam hati akan terus melawan hal itu, dan lu istilahnya lebih kebal lah dengan godaan untuk mukul lagi kayak gitu. Tapi kalau dia bisa mukul 2 kali udah kayak gitu. Menurut saya ya, itu menurut saya pribadi gitu. Dan kalau yang barusan ciri-ciri yang barusan adalah ciri-ciri yang dilakukan atas dasar riset. Jadi kalau kalian menemukan pasangan Anda melakukan hal seperti ini dalam pacaran, langsung saja putuskan saja ya. Putuskan saja. Kita mau hatimu lagi luka. Udah kenceng, salah lagi. Pede lagi. Terima kasih teman-teman. Bagaimana pendapat kalian tentang kekerasan dalam pacaran? Tulis di komen bawah ya. Terima kasih teman-teman. Thank you for being you. XOXO. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozel Days.